King adalah raja dari kerajaan ulat. Karena itulah ia bisa berubah menjadi ulat, membuat penampilannya menjadi lebih menjijikan. Halo semuanya, nama gue Mimin Sebalu. Gue nulis skrip ini jam setengah 10, jadinya ngantuk berat, tapi mungkin gue tulis setengahnya dulu lalu lanjut lagi besok. Melanjutkan rekor Iwai Hime kemarin, sekarang kita memasuki chapter 2 dengan judul Maboroshi Hime, Illusion Princess, atau Indonya yang berarti Putri Delusi, atau Putri Fantasi lah. Sebelum kita melanjut ke halaman di mana momen ketika Sujumo yang kembali ke masa lalu dan mengubah pilihan dari menjenguk Toei menjadi tidak menjenguk Toei, kita akan melangkah maju memperkenalkan heroin baru kita bernama Minobe Kanae, kakak kelas kita yang cebol dan periang. Semuanya diawali dengan dunia fantasi di mana kelinci bisa berbicara dan Tuan Putri Kanae sedang bermain catur bersama Seth King, seorang raja dari negeri jauh yang cabul dan bodoh. Tetapi suatu hari ia jatuh cinta pada ratu dari kerajaan milik Kanae, atau lebih tepatnya ibu Kanae itu sendiri. Ia bermain bersama Putri Kanae bukan tanpa lain hanyalah untuk mendekati ibunya. Putri Kanae sebenarnya tidak peduli jika ibunya menikah dengan Seth King karena sudah sejak lama posisi raja di kerajaannya sudah kosong. Yang ia pedulikan hanyalah puluhan tanah milik Seth King. Karena itulah Putri Kanae mempertaruhkan seluruh badannya untuk tanah milik Seth King. Raja Seth memindahkan pionnya menyerang memakan pion milik Putri Kanae. Seketika kuku Kanae yang cantik terangkat ke atas bagaikan sihir. Kumpulan benang daging terus menahannya dan darah mulai muncul dari jari kelingkingnya. Putri Kanae menekan kepalanya, mengerang kesakitan. Begitu tercebut, Kanae berteriak kencang dan kukunya tumbuh kembali. Inilah cantul fantasi. Setiap bidak melambangkan bagian tubuh Kanae. Pion adalah kuku, benteng adalah kaki, kuda adalah tangan, gajah adalah telinga, ratu adalah mata, dan raja adalah pikiran. Ini semua demi taruhan yang adil antara Putri Kanae dan Seth King. Sikat saja, meski tubuh Kanae yang telah hancur tumbuh kembali, tetapi rasa sakit itu masih terasa menggerogoti kepalanya. Ia sudah kehilangan 5 pion, 1 benteng, 1 kuda, 2 gajah. Dengan kata lain, kukunya sudah tercongkel 5 kali. 1 kaki dan tangannya berputar hingga remuk dan kedua telinganya robek secara bersamaan. Tetapi demi sebidang tanah, Kanae rela memberikan ratunya demi posisi yang bagus. Tanpa rasa curiga sama sekali, Seth King memakan ratu milik Kanae menyebabkan rasa yang teramat menyakitkan. Tubuh Kanae melompat bagaikan ayam yang lehernya terbelah. Darah keluar dari pipis wajahnya, menyebar merata mewarnai rumput hijau menjadi merah. Sakit yang tidak bisa dijelaskan selain merasakan itu sendiri, memaksa tubuh Kanae kehilangan kesadarannya untuk beberapa saat hingga matanya tumbuh kembali secara ajaib. Tanpa ragu, Putri Kanae mensakak mat raja milik Seth King, membuatnya terkejut akan kedudukan yang begitu terbalik. Seth King marah dan tidak senang. Ia memanggil payahnya untuk menggendong tubuh gendutnya pergi dari kediaman Putri Kanae dan berteriak kalau ia akan menantangnya kembali. Putri Kanae membalingkan kepalanya. Ini adalah kemenangan ke-30 miliknya. Sudah waktunya aku pergi dari kerajaan ini, ucap Putri Kanae menatap langit dengan tersenyum. Yep, kembali ke sudut pandang MC. Sujumo yang memutuskan untuk tidak menjenguk Toei yang sedang sakit saat ini sedang mengobrol bersama temannya bersama Natsuya, cowok liar pecinta game Kalto. Mereka berdua sedang mendiskusikan klub apa yang akan mereka ikuti. Sikat aja atas dorongan dari guru UKS Hinagata Mayu, Sujumo dan Natsuya masuk ke klub sosial yang rupanya Subakiko dan Toei juga salah satu anggota di klub itu. Apakah ini cuma kebetulan? Sikat saja di jam istirahat, Sujumo menemukan buku yang berjudul Alice in Wonderland. Tapi karena yang melihatnya langsung merebut buku itu dan mengatakan kalau ini miliknya. Apakah itu cerita buatanmu? Karena menjawabnya iya. Dan mendeskripsikan tentang alur cerita di buku buatannya. Ceritanya berkisah tentang seorang putri yang bertarung melawan Seth King demi mendapatkan tanah supaya ia bisa membangun kerajaannya sendiri. Sujumo, maukah kamu ikut pergi ke dunia lain bersamaku? Sujumo menjawabnya iya karena ia menganggap bahwa itu hanya kata-kata candaan. Tapi sebenarnya itu bukanlah candaan biasa. Malam menjelang, Kanae kembali ke permainan caturnya bersama Seth King. 6 pion, 2 kuda, 1 gajah, dan 1 ratu semuanya telah termakan begitu pula penglihatan Putri Kanae yang sempat buta akibat tusuk jarum. Seth King berbeda dari yang dia sebelumnya. Bagaimana mungkin posisi mereka berbalik begitu saja? Karena ketakutan menggerakkan raja dan benteng yang tidak memiliki rute lari. Seketika, checkmate, ucap Seth King dengan bangga. Pikiran Putri Kanae kosong. Ia tak menyangkakan kalah dari Seth King. Seth King tertawa puas akan sudah menceritakan ini sejak awal. Putri Kanae yang tak bisa berbuat banyak memohon untuk permainan ulang. Tapi semuanya sia-sia dan janji harus tetap ditepati. Putri Kanae didorong jatuh ke rumput. Tuan kelinci yang mencoba melindunginya ditelan habis oleh Seth King. Kanae berteriak tapi tak ada yang bisa menolong di malam yang sepi itu. Seth King adalah raja dari kerajaan ulat. Karena itulah ia bisa berubah menjadi ulat, membuat penampilannya menjadi lebih menjijikan. Jika Putri Kanae menang, maka ia mendapatkanlah. Tetapi jika Putri Kanae kalah,
maka tubuh dan jiwanya akan menjadi milik Sky-King. Ujung tajam dan belintir keluar dari musuh Sky-King. Ia menusukkan jarum itu tepat di bawah Lokanai, memberikan sensasi terbelah. Rasa sakit membuat mata Putri Kanai terbalik ke belakang. Kakinya melegang seperti ingin terbelah. Malam itu, Putri Kanai kehilangan bagian bawah tubuhnya. Esoknya di sekolah, tanpa diduga Toei masuk ke dalam ruang grup dan mengatakan bahwa Kanai telah ternodai. Kanai tersenyum sedikit dan menganggap itu sebagai khayalan yang tidak berdasar. Tapi Sujumu, Subagiko, dan Natsuya juga melakukan hal yang sama. Dan benar saja, tiba-tiba saja Kanai meminta untuk sementara ini menginap di rumah Subagiko. Di sana Kanai melihat kelemahan keluarga Subagiko, juga Sujumu yang saat ini tinggal berseberangan dengan mereka. Kanai melihat Sujumu dengan pakaian karatenya memukul pohon berkali-kali sembari menarik napas. Hawa hangat tercium dari tubuhnya, membuat tubuh Kanai sedikit bergejolak. Sebenarnya Kanai tahu perasaan ini sejak awal. Kanai jatuh cinta pada Sujumu pada pandangan pertama. Singkat saja, malam pun tiba dan saat Sujumu tidur, ia bermimpi terbangun di sebuah negeri fantasi. Di sana tiba-tiba Putri Kanai datang membawa Sujumu yang kebingungan ke rumahnya. Putri Kanai dengan tenang menjelaskan bahwa saat ini mereka ada di mimpinya. Sujumu terkejut tapi mencoba mengikuti arah pembicaraan Putri Kanai. Ia mengatakan bahwa Ratu atau ibunya terlalu sibuk dengan urusan kerajaan semenjak kursi raja kosong. Lalu tiba-tiba saja Ratu membawa Sky-King yang bersedia menjadi raja baru. Sang Ratu meminta persetujuan Putri Kanai, tetapi Putri Kanai tidak tahu harus menjawabnya apa. Putri Kanai sangat mencintai ibunya. Yang ia inginkan adalah hari-hari bersama ibunya, bukanlah raja baru. Sky-King pun tidak memaksa dan memberikan waktu bagi Putri Kanai untuk saling mengakrabkan diri. Tetapi hubungan akan semakin akrab dengan imbalan. Itulah awal dari permainan cantik fantasi, di mana jika Putri Kanai menang, ia akan mendapatkan tanah. Tetapi sebagai imbalnya, tubuh dan jiwanya bersatu pada masing-masing bidak catur. Kanai menjatuhkan kepalanya ke pundak Sujumu akibat lelah. Aku, bukanlah diriku yang dulu. Tubuhku sudah ternodai. Kanai berdiri. Sujumu merasakan perasaan buruk. Dan yang benar saja, saat Kanai mengangkat roknya, tubuh bagian bawahnya sudah menjadi kaki ulat yang besar. Sujumu ingin lari, tetapi ruangan tiba-tiba dipenuhi benang sutra. Mengikat Sujumu tak membiarkannya lari. Tubuh Kanai mulai menunjukkan kengeriannya. Jari-jari ulat yang kasar dan memutarbalikkan Sujumu ke atas dan ke samping. Sujumu yang bagaikan sebuah mainan tak bisa berbuat banyak. Sujumu hanya manusia biasa. Tidak mungkin ia bisa menang melawan monster itu. Sujumu ketakutan, sangat ketakutan. Ia tak mampu berlari maupun berkata-kata. Tubuhnya sudah terikat kuat oleh benang-benang. Kanai menambah tubuh Sujumu dari dada turun ke bawah. Air mata Kanai mengalir membasahinya. Aku melakukannya saat aku masih suci. Seandainya kamu datang lebih cepat, mungkin. Tiba-tiba perut Kanai ditusuk oleh kuku yang muncul dari atap rumah. Kuku itu merusak Kanai sembari merusak atap rumah. Sosok monster yang tingginya lebih dari 40 meter berdiri. Matanya merah, tidak memiliki daging yang membuatnya seperti fosil di museum. Kanai memulotak bagaikan ulat. Darah yang keluar darinya adalah merah, terus menetes dari perutnya. Kanai menggeliat berusaha lolos, tetapi sebelum lolos, tanpa ampun, monster itu menggunakan tangannya satu lagi, mengangkat ke udara dan menusuknya lagi berkali-kali hingga hujan pun menjadi warna merah. Sosok Kanai telah mati, dan monster itu berdiri tepat di depan Sujumu. Sosok itu memiliki tanduk rusak. Tiba-tiba Sujumu terbangun dari mimpinya. Ia jatuh dari kasurnya. Keringatnya mulai dingin. Mimpi yang begitu nyata itu membuatnya tidak tenang. Ia pergi keluar dari rumahnya dan melihat semua orang di sana sudah menghilang, termasuk Bagiko dan kedua orang tuanya. Apa ini juga mimpi? Tidak, ini dunia nyata. Sujumu berjalan di kejalanan. Api menyebar bagaikan lautan dan tak ada yang menduga. Toei muncul dari kegelapan. Omae wa watashi no mono. Dare ni mo watasanai. Bersambung. Dan itulah akhirnya chapter 2 Iwahime ini. Gue yakin ada yang bingung, tapi gue jabarin deh masalah sebenarnya si Kanai ini. Di chapter kedua ini, cerita Iwahime membuat sebuah perumpamaan dalam wujud fantasi. Putri Kanai adalah Kanai, Ratu adalah ibu Kanai, dan Sky-King itu adalah laki yang akan menjadi ayah tiri Kanai. Jadi gini, hubungan Kanai sama ibunya itu cukup buruk karena ibunya sibuk bekerja dan ayah kandung Kanai sudah mati. Ibunya tidak punya banyak waktu di rumah karena pekerjaan. Karena itulah ibunya mencari suami baru supaya bisa menemani Kanai dan sekali lagi membangun keluarga harmonis. Tetapi Kanai tidak mau ayah baru. Ia hanya ingin ibunya punya waktu untuknya. Kanai pun tertekan dan akhirnya membuat taruhan berupa uang kepada lelaki itu. Kanai ingin membalikkan keadaan dengan cara menguasai lelaki itu, dan dengan uang itu, Kanai ingin kabur dari rumahnya. Uang di sini digambarkan dengan tanah milik Sky-King.
Tetapi keadaan jadi terbalik, dan rupanya selama ini lelaki itu mengincar tubuh Kanae. Setelah Kanae kalah dari game, lelaki itu mendorong Kanae dan memperkosanya tiap hari. Tubuh Kanae yang dulu menjadi ulat itu melambangkan kalau tubuhnya sudah tercemar. Lalu di dalam mimpi, Kanae menyerang Sujumu karena ia jatuh cinta padanya, tetapi rupanya Toei menghalangi jalan mereka, dan sekali lagi ending buruk pun terjadi. BTW untuk video minggu depan gue masih bingung antara mau rekap Otomoe Naruto Yuzu atau chapter ketiga Iwa Hime. Mungkin Otomoe main dulu kali ya, gue tuntasin semuanya. Yap, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa. BTW soalnya hari ini gue ngomong cepet banget, soalnya ya gue pengen mencoba apakah kalau gue ngomongnya lebih cepat dari biasanya bisa kekejar enggak ya. Soalnya akhir-akhir ini jelasnya panjang-panjang semua loh.